Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya si pengembala beserta keempat kambing-kambing saya yang masih setia menemani keseharian saya. Kali ini dalam cuaca yang sangat cerah dan panas sekali karena posisi ba'da sholat zuhur ini memang saya pindahkan ke tempat yang rindang-rindang, yang sejuk-sejuk karena kasihan. Dan sekaligus habis ngarit rumput, belum selesai, belum penuh, hasilnya masih sedikit karena panas. Berteduh dulu, panas banget. Sahabatku yang dirahmati Allah, kita sudah banyak membahas materi-materi agama ya, syariat-syariat Islam sudah cukup jauh dalam perjalanannya, masih seputar rukun Islam yang kedua, sholat, dan sudah mencapai beberapa macam sholat. Selanjutnya akan membahas sholat Jumat. Sholat Jumat. Panas. Sahabatku tahu ndak? Ini bajunya si pengembala ini bolong. Kalau nggak pakai daleman ini, wow, bahaya ini. Bolong. Inilah bajunya si pengembala. Dan juga lihat celananya ini. Wah, ini jahitan keluaran mana ini? Jahitan sampai ke atas, sampai itulah. Tapi disyukurilah, yang penting nutup aurat. Lagian kita berada di sawah, panas. Terkait dengan sholat Jumat, sholat Jumat adalah sholat yang diwajibkan kepada setiap orang yang muslim dan mukmin, muslim dan mukmin, orang Islam laki-laki dan orang iman laki-laki. Kalau perempuan gimana? Tidak wajib. Jumat boleh ke masjid, sholat Jumat boleh, tapi lebih baik, lebih bagus sholat di rumah saja. Apalagi masih muda, takut ada fitnah yang macam-macam. Kalau sudah tua sih nggak apa-apa, yang sekiranya sudah nggak ada menariknya sama sekali ketika dilihat para remaja-remaja, para bapak-bapak di sekitar masjid. Kalau masih muda sih takut para remajanya, para bapak-bapaknya rutin ke masjid, bukan karena untuk sholat Jumat, tapi karena ada yang lain, karena jemaah wanitanya cantik-cantik. Kan sudah beda tujuan itu, kasihan, merusak hati para jemaah laki-lakinya. Begitu ya. Sholat Jumat dilaksanakan pada saat masuknya sholat duhur. Apakah boleh dikerjakan selain sholat duhur? Ngantuk, panas. Ya nggak bisa, karena memang ditentukan pada waktunya sholat zuhur. Sholat zuhur. Sholat Jumat hanya dilakukan 2 rakaat. Kok bisa demikian? Karena 2 rakaatnya lagi itu tergantikan dengan adanya 2 kali khutbah imamnya. 2 kali khutbah. Untuk itu ketika
ketika khotib naik mimbar, makanya dilarang untuk berbicara. Fa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha. Ketika sang khotib sudah naik mimbar, maka sungguh kalian jangan bicara. Sungguh jangan bicara beneran, jangan. Kalau sampai terpaksa masih ngobrol sama teman-temannya, otomatis itu percuma. Kalau sudah percuma, fala jum'atalah, maka Jumatnya tak terhitung. Kan eman. Untuk itu ketika khatib sudah naik mimbar, kita menyimaknya, karena itu sudah pengganti dari sholat. Karena sholat memang nggak boleh ngomong kan. Untuk itu ketika khatib di khutbah pertama, khutbah kedua, jamaah nggak boleh ngomong, karena itu pengganti dari sholat. Hati-hati para khatib, jangan sampai menyampaikan khutbahnya, apalagi diterjemah, saut-sautan dengan jemaahnya. Misalkan menyampaikan fatwa-fatwa dengan bahasa daerah masing-masing, bahasa Madura, bahasa Indonesia, bahasa daerah lah di sekitar tersebut. Kok saut-sautan sama jemaahnya? Nggak boleh. Entah benar tidak? Benar, jamaahnya bilang begitu. Hati-hati, jemaah nggak boleh saut-sautan sama imam. Kalau memang terjemah saja, tapi nggak saut-sautan seperti itu. Betul tidak? Betul. Iya kan? Iya. Rusak itu, rusak. Makanya ketika diterjemah jangan sampai saut-sautan dengan makmum, karena makmum nggak boleh bicara. Apakah ada orang yang sholat sambil saut-sautan? Saya kira ada, tapi itu membatalkan sholatnya. Contoh begini, contoh sedang sholat, Allahu Akbar, seperti biasa membaca Al-Fatihah, kemudian ada temannya yang manggil. Ada temannya yang manggil dari luar, misalkan namanya Agus. Agus, dirinya sholat. Apa yang dia lakukan si Agus yang sholat ini? Dia menyaringkan suaranya saat ruku. Allahu Akbar. Ini walaupun takbir intikal, takbir pindah ke rakaat lain, ini kan tujuannya bukan takbir sudah si Agus, tapi menjawab panggilannya temannya yang di luar. Kan awalnya biasa-biasa saja, Allahu Akbar. Setelah mau masuk ke takbir berikutnya, kok nyaring Allahu Akbar. Atau sholat berjamaah subuh, misalkan sholat subuh berjamaah, kok ada ibu-ibu di luar manggil istri kita, misalkan posisi kita berjamaah, Agus sama istrinya. Maaf yang punya nama Agus, ini cuma contoh saja. Kok si di luar ini manggil temannya, sama-sama wanita, misalkan namanya Ning. Apa yang dilakukan? Nyaut dalam cara saat menjawab Fatihah dari si suami, alaihim waladhdallin, nyaring dia, amin, padahal cuma berdua, biar kedengaran sama yang manggil di luar. Tujuannya bukan menjawab
amin kepada si imam atau takbir intikal pindah ke rukun berikutnya, tapi menjawab panggilan temannya yang ada di luar, biar yang manggil di luar berprasangka, oh masih sholat, seperti itu. Ini saut-sautan namanya. Kok saut-sautan dibawa ke dalam sholat? Nggak boleh ya, nggak boleh. Jangan lakukan itu lagi, awas. Dan juga yang perlu diperhatikan saat khutbah, baik itu sang khotib menerjemah khutbahnya atau tidak, hanya seputar bahasa Arabnya saja, tidak diterjemah dengan bahasa daerah masing-masing, jamaah tetap harus antusias menyimak, mendengarkan khotib membaca khutbahnya. Jangan sekali-kali ketika menggunakan bahasa Arab karena nggak ngerti apa yang dibicarakan, bubar, yuk pulang saja, nggak paham apa yang dibicarakan. Nggak boleh, tidak boleh. Apalagi ngobrol sendiri, ngobrol aja dah, wong dibicarakan menggunakan bahasa Arab, nggak ngerti. Nggak ngerti, kita harus mengikutinya hingga tuntas, hingga selesai. Kemudian dilanjutkan sholat fardunya, sholat Jumatnya 2 rakaat itu. Tapi sebelum itu, urutannya, kita sebelum masuk masjid sudah mempersiapkan melangkah pada anak tangga yang pertama menggunakan kaki yang kanan sambil berdoa, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, masuk ke dalam. Kemudian sampai di dalam, fa idza dakhala alaikumul masjid fala yajlis hatta yusolli rak'atain. Ketika kalian masuk masjid, jangan duduk dulu kecuali selesai sholat 2 rakaat. Apa itu? Sholat tahiyatul masjid, menghormati masjid, mengagungkan masjid, mentakzimkan masjid, karena masjid Baitullah, rumahnya Allah. Untuk itu jangan sampai kita lancang keluar masuk masjid tanpa pamitan dulu. Ini permisilah masuk masjid dengan tahiyatul masjid. Begitu sholat sunat pertama ketika sholat Jumat. Dilanjutkan kedua, ada yang langsung sholat bisyukril wudu karena habis selesai wudu. Kemudian sebelum khutbah sholat lagi qobliyatul jum'ah. Yang dilanjutkan setelah itu khutbah, dan setelah itu sholat fardunya 2 rakaat secara berjamaah. Ya, sholat Jumat berjamaah intinya. Nggak boleh sholat Jumat sendiri di rumah. Begitu sholat Jumat berjamaah. Setelah selesai sholat fardu berjamaah, kemudian melakukan sholat ba'diyatul jum'ah juga 2 rakaat. Sahabatku yang dirahmati Allah, masih seputar sholat Jumat. Sholat Jumat juga ada yang beda dengan hari-hari sebelumnya. Kenapa demikian? Karena Jumat merupakan Sayyidul Ayyam. Untuk itu, perbedaan dalam sholat Jumat pada hari Jumat terdiri dari 2 kali adzan, yaitu adzan yang dilakukan, yang pertama dilakukan sebelum melaksanakan sholat qobliyatul jum'ah, adzan pertama. Kemudian ada lagi adzan kedua, dilakukan setelah salat qobliyatul jum'ah.
adzan kedua. Kenapa ada 2 kali? Yang pertama, adzan untuk mengkonfirmasikan kepada seluruh warga sekitar untuk segera hadir ke masjid agar berbondong-bondong bersama-sama ke masjid, memanggil, ini waktunya Jumat, ayo masuk, ayo ke masjid. Kemudian adzan yang kedua, ini karena sudah banyak jamaah yang ngumpul, yang hadir di situ, nah, makanya dilakukan adzan yang kedua. Tradisi ini ditradisikan oleh seorang sahabat yang bernama Utsman bin Affan. Setelah itu keluar, turun, mendahulukan kaki yang kiri, dan di sandalnya mendahulukan kaki yang kanan. Sebelum diakhiri pertemuan ini, kesempatan kali ini ya sebatas berdoa dululah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa dari si pengembala untuk para sahabatku yang nonton video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, semoga sahabat-sahabatku yang nonton video ini diberi kelancaran usahanya, dilipat gandakan rezekinya yang barokah melimpah luas. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau maha mendengar seluruh rintihan doa-doa hambanya, tak pandang bulu, baik dari rakyat kecil maupun pengusaha. Juga memohon kepada Engkau dan seluruh para sahabat-sahabatku yang nonton video ini agar mendapat kemudahan seluruh urusannya, agar juga diamankan seluruh hartanya, keluarganya dari orang-orang yang berniat jahat, berniat zalim kepada dirinya. Ya Allah, Engkau maha mendengar, Engkau maha tahu seluruh apa yang dibutuhkan oleh para hamba-hambamu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, begitulah sebatas doa kecil untuk para sahabat-sahabatku. Semoga diistijabah, terkabulkan doa-doa kita semua, hajat-hajat kita tercapai. Demikian pertemuan kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.